Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan kehendaknya pada hari ini Kamis 6 September 2012 kita bersama-sama dapat berkumpul di Auditorium Plaza Mandiri dalam acara Bedah Buku Everyday English bersama Ibu Evelyn. Adapun susunan acara pada siang hari ini diawali dengan pembacaan CV Ibu Evelyn, dilanjutkan dengan sesi pemaparan bedah buku, dilanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan dan diakhiri dengan pengumuman door prize. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan, izinkanlah saya membacakan sedikit tentang Ibu Evelyn. Selama perjalanan karirnya dari 1982 sampai dengan sekarang, Ibu Evelyn telah memberikan pengajaran bahasa Inggris kepada lebih dari 5.000 peserta dengan memberikan pelatihan bahasa Inggris dari level Survival English di tempat penampungan pengungsi Vietnam, serta persiapan TOEFL dan TOEIC kepada pegawai. Ibu Evelyn telah memberikan workshop di TESOL Convention di Houston, Texas, USA dengan judul Concept Based Language Learning dan juga menulis beberapa buku bahasa Inggris. Antusias dan gaya mengajarnya yang menyenangkan membuat Ibu Evelyn dapat membuat peserta memahami materi pengajaran dengan mudah dan menyenangkan. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sambut Ibu Evelyn. Ibu Evelyn, kami persilahkan. Oke, selamat pagi. Sebelum saya mulai, saya mau menyanyi dulu. Ini lagu apa ya? Ada coklat nggak? Bagi yang bisa nyanyi, saya kasih coklat ya. Coba, note-nya gimana? Siapa yang bisa nyanyi? Mi, kan mulainya mi kan? Berarti semua nggak dapat coklat, coklatnya buat saya ya. Ada yang bisa? Ada yang bisa nyanyi? Lagu apa ini? Lagu apa? Twinkle Twinkle. Mari kita nyanyi sama-sama ya. Do re mi mi. Mana sih Bu dia? Mi ya. Mi sama-sama ya. 1, 2, 3. Mi fa sol sol mi fa sol. Mi fa fa sol mi fa, bareng-bareng terus. Sol si do si la fa mi do. Agak apa? Suara jamu. Tadi nggak ada yang dapat coklat ya? Nggak ada. Oke. Kalau kita tahu bunyi nada dengan tepat, kita bisa nyanyi jutaan miliaran lagu di dunia. Karena semua lagu di muka bumi dasarnya hanya 7 angka, 1 sampai 7. Kalau kita tahu cara bunyinya, kita bisa nyanyi lagu apa saja. Ibu saya waktu kalau dia dengar lagu, dia langsung catat. Selain dia catat kata-kata, saya takut nyemplung loh ya. Apa aku turun ya? Turun apa di atas? Oh, di atas aja ya. Nanti kalau menjelang ini tolong kasih tanda. Karena hatiku pengen ke sana. Takut jatuh. Kasih ingat ya. Mami saya selalu tulis lagunya sama note-nya. Jadi kalau dia lupa, dia bisa baca. Misalnya lagu, contoh ya, bukan lautan hanya kolam susu. Itu note-nya gimana nulisnya? Ayo. Do, mulai pakai do aja. Coba do, 1, 2, 3. Do, mi, fa, sol, sol, la, sol, fa, sol, mi. Terus do, mi, fa, sol, sol. Terus sol, la, sol, fa, mi, re. Ya enggak? Terus fa mi re 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 re
re, mi, fa. Terus, kok aku sendirian? You know, kalau kita nggak tahu bunyi, kita nggak bisa tahu. Obi boleh minta kamus nggak? Dua-duanya, buku sama kamus. Ya. Nah. Thank you. Oke. Kalau kita tahu cara bunyi, ini isinya 57.000 kata. Kalau kita tahu bagaimana bunyi dalam bahasa Inggris, kita itu bisa baca ini dengan gampang sekali. Sayangnya di Indonesia, hanya di Indonesia, seluruh negara di dunia, kalau anak belajar, siapapun belajar bahasa Inggris, diajarkan cara baca. Saya pernah mengajar anak Korea umur 9 tahun. Waktu dia tanya gini, Ibu, kapur tulis itu bahasa Inggrisnya apa? Kapur tulis apa? Chalk, ya kan? Lalu aku bilang chalk. Dia tuh lihat mulut saya, lalu dia tulis. Kalau nggak kelihatan kasih tanda ya, kelihatan nggak ya? Ini tulisannya kan chalk, ya, chalk. Terus dia tulis di atasnya kata chalk itu ini. Chalk. Aku sampai gini, hah? Nulis apa itu anak? Ternyata saya buka kamus, itu cara membacanya. Sehingga dia nggak pernah lupa. Next time kalau dia mau tanya, dia lihat lagi, ini chalk. Oke. Di Indonesia nggak ada anak yang seperti itu. Jangankan anak-anak, gurunya aja nggak tahu. Dan saya guru bahasa Inggris, saya belajar, tapi saya nggak pernah pakai. Saya kaget sekali tuh anak bisa pakai. Jadi itu sudah merupakan hal yang rutin, sama dengan mami saya kalau nyatet lagu sama notnya. Jadi kalau dia lupa, dia bisa nyanyi, tinggal dibaca. Coba lagu ini, Suwe Ora Jamu, ngarangnya bebas banget. Lagu apa kayak tadi, Twinkle Twinkle gitu ya. Padahal bunyinya mi fa sol sol mi fa sol. Itu lagu Suwe Ora Jamu. Kalau kita tahu bunyinya, kita bisa nyanyi lagu apa saja yang ada di muka bumi. Jutaan. Kalau kita tahu 7 angka bunyi di bahasa Inggris A, I, U, E, O dengan tepat, kita bisa baca ini kamus dengan mudah. Dan saya berharap sebelum makan siang nanti kan jadwal saya sampai jam 1 ya, sampai jam 1, tapi saya bisa lihat antusiasmenya. Kalau kira-kira ini lebih kuat mendorong, saya akan berhenti jam 12 ya. Oke. Fonetik, bahasa Indonesia itu bahasa fonetik bukan? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bahasa fonetik, phonetic language. Kenapa? Misalnya kalau saya bilang saya makan nasi, tulisannya kayak apa? Ya, saya makan nasi. Bunyi A di saya, di A di mau, sama dimakan sama di nasi sama aja. Tapi kalau bahasa Inggris bukan phonetic language. Bunyi A itu macam-macam. Kalau di kucing bunyinya jadi apa? Cat. Kalau di danau A, lake. Kalau di mobil jadi car. Bisa jadi O enggak? Bisa. Di jalan walk. Jadi bunyi A itu macam-macam, bisa O, bisa E, kan pusing, ya enggak? Karena dia bukan fonetik. Indonesia fonetik, kita baca sesuai gitu, sesuai. Nah, karena dia bukan fonetik, membuat orang Indonesia kesulitan. Kadang-kadang grammarnya oke, vocabulary-nya oke, pada waktu listening nggak nangkep. Ngomong apa ya dia itu? Ere. Apa? Ere.
Karena dia maunya orang ngomongnya ini. Ini bacanya apa? It. Oh, it. Mana ada it? Nggak ada it. Oh, it. Dibilang edit, nggak ngerti. Akibatnya listeningnya jelek. You know why? Karena pronunciation dia jelek. Jadi dia nunggu yang jelek itu bakal keluar, nggak bakal keluar. Nah, listening akan bagus kalau kita pronunciation-nya benar. Oke. Nah, oleh sebab itu hari ini saya akan ajarkan caranya. Nah, di bahasa Inggris itu ini sounds-nya itu ada banyak sekali. Ada i, ada ada e. Itu jumlahnya 44. Kita harus tahu bunyinya masing-masing. Karena fonetik simbol ini untuk pronunciation. Kalau abjad untuk nulis, bukan untuk dibaca. Oke. Kenapa kita mesti belajar fonetik? Siapa di sini punya anak kecil? Umur di bawah 5. Ada yang punya anak kecil? Oke, ini kayaknya anaknya udah besar-besar ya? Atau nggak punya anak, sibuk kerja? Oke, minimal gini aja deh. Siapa yang pernah jadi anak kecil? Pada semua ya. Waktu dikasih makan nggak mau. Waktu kecil, waktu nggak mau makan, itu ngomongnya apa? Kalau anak umur 1 tahun dikasih, terus nggak mau, ngomongnya apa? Ya kan? Kalau sudah 2 tahun, nggak mau. Bisa nggak sih anak kecil ngomongnya, saya tidak mau makan itu ya, jangan paksa saya. Bisa nggak? Nggak bisa. It takes time. Untuk dia bisa bicara seperti itu butuh 12 tahun. Oke. Jadi anak kecil, kata yang pertama itu first words itu umur 1 tahun. Kalimat-kalimat sederhana itu 2 tahun baru bisa ngomong. Tapi kalimat yang seperti, "Mama, saya tidak suka makanan itu, jangan paksa saya ya." Nah, itu 12 tahun. Jadi kalau kita mau belajar seperti anak-anak, takes time. Nggak mungkin. Orang dewasa kalau mau belajar berapa lama? Setahun aja udah bosen ya. Saya ngajar di beberapa tempat, saya minta 8 kali atau 4 kali maksimal. Karena saya tahu biasanya yang semangat aku, muridnya datang dan pergi gantian. Jadi udah deh, males. Jadi komit kalau mau 4 kali bareng-bareng, kalau enggak usah sama sekali. Karena kalau datangnya ganti-ganti gitu, nggak pernah maju-maju. Oke. Kita nggak punya waktu dan times. Apalagi cara kita belajar itu macam-macam. Ada yang pakai visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik. Secara garis besar di dunia agak rata. Kalau guru hanya belajar, mengajar, pakai listening, itu 77% orang nggak belajar. Karena ada orang yang 30% belajarnya dengan melihat. Oleh sebab itu harus belajar fonetik dan yang bisa dilihat. Dan bagi kita, kalau kita mendengarkan guru, dia bilang chalk, itu paling kita ingat sedikit sekali, 10% atau 11 paling tinggi. Tapi kalau kita lihat dan baca, kita bisa meningkatkan sampai 50-70%. Jadi memang tidak hanya belajar melihat, mendengar, melihat juga. Kalau kita meningkatkan, kita bisa tingkatkan 77%. Jadi pagi ini goal saya sebelum pulang kita sudah meningkat kemampuannya 77%. Tepuk tangan buat kita. Pasti bisa. Oke. Karena bahasa Inggris bukan bahasa fonetik. Nah, sekarang kita latihan ya. Yang sana nggak usah ada aku kali ya. Di sini bisa lihat semua nggak?